Nggak kerasa udah hampir di penghujung bulan ke-8 tahun ini gitu. Jadi udah hampir masuk seperempat tahun terakhir ya. Jadi the last quarter. Wow ya, cepat ya, waktu berlari cepat dan nggak kerasa COVID-19 ini udah hampir 3 tahun, nanti 2023 Maret ya 3 tahun gitu. Jadi teman-teman, hopefully semuanya juga bisa lebih. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Baik, oke ya. Oke, aku akan mulai langsung aja dari IHSG guys. Dari IHSG, matut beda sama ngudut ya, beda ya. IHSG-nya hari ini masih mencoba untuk breakout dari resistennya di 7.200 di sini. Ini resisten yang sangat kuat sekali. By the way, ini chartnya dari Trading View, kita mesti pakai chart yang 24 hours. Kalau yang daily gambarnya beda gitu. Jadi antara pakai yang 24 hours kalau Trading View atau pakai aja chart dari mtrade ID. Jadi kalau di mtrade menu chartingnya tuh ada di menu analisis, terus sebelah kanan ini ada chart. Jadi teman-teman klik di sini tapi masuk ke analisis dulu gitu ya. Oke. Nah, terus teman-teman di mtrade ada yang baru loh. Tahu nggak? Filternya untuk filter time frame udah dikeluarin. Ini kita merespon juga permintaan teman-teman supaya semakin mudah nih ya, semakin mudah untuk ngefilteringnya. Jadi kita mau tahu nih saham-saham yang buat scalping apa aja gitu. Terus kemudian yang buat jangka pendek apa aja, terus jangka menengah tuh apa aja, dan yang jangka panjang tuh apa aja. Kita bisa filter di sini gitu ya. Ini yang di hold. Terus yang dijual ada apa aja nih gitu. Misalkan nih jangka menengah kita ada jual saham Tebik, Panin dan Shalala semuanya. Oke, kita akan langsung dari IHSG, kita bahas lagi IHSG-nya teman-teman. Nah, IHSG kemarin tuh sempat turun lumayan signifikan, gap down, tapi kemudian ditutupnya tuh menguat, hijau, candlenya hijau kayak gini, menunjukkan perlawanan dari daya beli ya, dari bullnya. Dan hari ini tadi kebalikan, pagi naik dulu, kemudian sore hari tutup turun. Nah, apa sih yang menyebabkan IHSG hari ini tadi naik di awal hari dan kemudian turun di sore hari ya? Jadi tadi sempat menguat 1% naik di awal sesi, itu didorong oleh beberapa saham teknologi, dan kemudian di akhir sesi itu agak-agak turun lagi dan didorong turun oleh saham big caps ASI dan GoTo. Sebelum aku bahas saham komoditas yang memang masih hot aja nih ya, masih manggung terus untuk komoditas batu baranya, aku akan bahas dulu dari saham-saham teknologi besar yang memang menjadi penggerak atau driver IHSG dalam beberapa hari terakhir ini. Oke, aku mulai dari Gojek, Tokopedia, GoTo. Tahu nggak teman-teman, ketika aku di Singapura beberapa hari yang lalu ya, last week ya, itu aku sempat naik MRT sekali gitu. Jadi sempat naik MRT sekali. Jadi ceritanya mas suami gitu ya, jalan-jalan yuk, mau ngapain nih, bingung mau ngapain. Oke, naik MRT aja lah gitu. Terus duduk-duduk di sebelah tuh aku ngintip orang di sebelahku, orang Singapura asli. Tahu nggak dia beli sahamnya tuh apa? Dia lagi liatin list sahamnya paling atas. Dia beli Gojek, Tokopedia, GoTo. Belum tahu dia ya. Ada yang lebih menarik. Buatku sih lebih menarik BCA. Oke, anyway, kita lihat GoTo, Gojek, Tokopedia yang memang ditahan terus di area dekat-dekat area di area dia harga-harga IPO. Ci, itu olesin apaan Ci? Ini minyak pembawa cuan. Oke, ya teman-teman. Jadi Gojek, Tokopedia ini ditahan di area 300. Jadi kalau teman-teman lihat, dia turun di area sekitaran 300, 280 sampai 300 naik lagi. Area ini menjadi support yang cukup kuat kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness. Nah, Gojek, Tokopedia sendiri sejak mantul dari hari kemarin ini menunjukkan dia membentuk higher low. Dan di sini artinya tren dia sebenarnya cukup membaik, bukan lagi tren turun tapi udah ada tren recovery. Path-nya gimana untuk Gojek, Tokopedia kira-kira kayak gini, dan dia bisa naik sampai ke 354 gitu ya. Cuman kalau aku pribadi aku melihat GoTo, Gojek, Tokopedia ini sebaiknya kalau aku sih ya buat trading dulu, belum berani buat long term investing gitu. Dijual nggak Cik minyak cuannya? Dijual di Indomaret nih, banyak nih. Ini aku dibayar berapa ya ini sama Caplang. Oke. Kita akan lihat saham sektor teknologi lainnya, yaitu saham Bukalapak.
Nah, kalau Gojek Tokopedia itu kelihatan pattern recovery-nya lebih jelas daripada Bukalapak ya. Jadi Bukalapak sendiri ini dia secara kapitalisasi lumayan gede, jadi driver IHSG juga, cuman trennya belum terlalu oke lah teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buy out weakness tuh di sekitaran 292, tapi entret kayaknya belum dulu deh. Kita nunggu dulu, masih wait and see dulu. Terus aku mau ke ASII yang tadi juga lumayan aktif dan juga menjadi driver IHSG. Jadi driver IHSG, ASII, Astra International ini dia geraknya masih aja zigzag di level 6750 sampai 7050. Kayaknya susah dikasih turun di bawah 6750 guys di Agustus yang udah hampir berakhir ini. September gimana? Oke, kalau September seandainya dia turun sampai ke 6500, aku mau banget masuk di sini gitu. Jadi teman-teman ingat-ingat aja Astra International ini kalau dia ada koreksi di 6500 sampai 6300, ini adalah kesempatan buat teman-teman investor semuanya. Ya, karena susah banget nih dia turunnya, dia turun dikit langsung cepet banget naiknya. Ya, jadi September kira-kira bisa turun nggak ya? September perkiraan market bakalan bisa terkoreksi. Kalau aku perhatikan saham-saham big caps perbankan besar, Astra International bisa koreksi. Kenapa? Sari J ini ya, kucuku yang colek apaan ya. Kenapa di bulan September market tuh bisa terkoreksi? Market bisa terkoreksi di bulan September itu karena salah satunya ada meeting the Fed, dan kemarin waktu di simposium Jackson Hole aja masih dikatakan akan menaikkan suku bunga secara agresif. Jadi masih ada apa ya, quote on quote tuh kekhawatiran. Meskipun sekarang pada bilang kekhawatiran, tapi saya merasa bahwa ketika nanti terjadi kenaikan suku bunga justru malah nggak akan turun. Kenapa? Karena udah discounted. Biasanya tuh turun-turunnya tuh sebelum suku bunganya naik gitu ya. Jadi sebelum suku bunga naik itu market udah discounted dulu, udah merespon berita itu dulu. Dan ketika suku bunganya naik, benar-benar naik, jadi nggak gimana-gimana. Biasanya kayak gitu. Oke, aku mau review beberapa saham komoditas yang memang secara laporan keuangan resultnya tuh luar biasa banget. Dan tadi kalau teman-teman lihat ya, di salah satu konten kita aku ada post di story aku juga. Kalau teman-teman nanti mau lihat ya, kita ada bikinin konten tentang result dari laporan keuangan 5 emiten besar batubara, kinerja 5 emiten besar batubara. Dan salah satunya memang yang hari ini naik signifikan itu ada Adaro. Adaro tuh naik 126% untuk pendapatannya, dan laba bersihnya tuh gila banget, naiknya 617% gitu. Nah, selain Adaro, yang lain juga naik tinggi. ITMG laba bersihnya dia naik 293% dan pendapatannya naik 110%. Ini ada di konten mtrade_id. Jadi teman-teman langsung aja follow Instagram mtrade_id. Cuman hati-hati, banyak fake account. Ada yang bikin mtrade__id ya, itu fake ya teman-teman. Dan akun kita nggak di private ya, yang di private tuh abal-abal. Terus kemudian PTBA, dia pendapatannya cuman naik 79%, tapi laba bersihnya dia tuh naik luar biasa banget, 246% ya. Jadi naik banyak banget, 246% untuk laba bersihnya. Oke. Terus bentar ya teman-teman ya, aku masih bahas sektor pertambangan batu bara. Aku mau masuk ke ITMG sekarang. ITMG tadi udah aku bahas ya. Laba bersih naik 293% meskipun pendapatannya cuma naik 110%. Nanti kita akan bahas bareng Coach William. Kenapa sih ya? Kenapa sih sebenarnya batu bara ini laba bersihnya naik lebih tinggi daripada pendapatannya? Semuanya naik lebih tinggi daripada pendapatannya. Terus kemudian Harum nih yang gila banget. Dia ada batu bara, ada metalsnya juga. Dia laba bersihnya itu naik sekitaran 1350%. 1350% dengan pendapatannya dia naik cuman 227%. Wow, saya salah baca nggak sih ini? Oke, terus kemudian Indika Energy itu juga laba bersihnya naik lumayan signifikan, 1566%, dan pendapatannya dia tuh cuma naik 66%.
Oke, jadi kita akan bahas bareng dengan Coach William ya, kenapa bisa begitu. Nah, hari ini tadi yang menggila tuh si Adaro, which is sebenarnya Indi tuh dia laba bersihnya naiknya lebih kenceng. Semoga saya nggak salah baca nih. Dan juga Harum, dia laba bersihnya juga naik kenceng. Tapi hari ini yang naik duluan tuh Adaro. Oke, what to do ya dengan Adaro yang kayak gini? Teman-teman otomatis yang punya pastinya masih di hold. Ini jangka menengah kita masih punya. Kita akan cek untuk saham. Kita akan cek untuk saham Adaro ya. Adaro. Oke. Ya, Adaro jangka menengah di M-Trade kita beli 23 Agustus dan cuan sekitar 6-8% guys. Jadi kita masih ngehold. Cuman di angka sekarang ini udah deket resisten 3650. Kita tidak menyarankan untuk teman-teman buy di atas di pucuk di sini. Bisa-bisa nanti nyangkut di pucuk pohon cemara. Dan kondisi saat ini harga saham Adaro ini hampir mendekati level all time high-nya, yaitu level all time high-nya tuh di level 3700. Oke, correct me if I wrong. Aku cek dulu. Oke, bener. Dia di level dekat level all time high. Terus kemudian kita mau cek lagi untuk selain Adaro, aku mau cek lagi untuk saham batu bara lainnya yang naiknya labanya gila-gilaan banget, yaitu Indica Energy. Oke, Indica Energy ya, aku cek Indica Energy gimana. Macet-macet, masa sih? Mosok blur. Lina Kalistatan, misalnya semangat sekali. Oke, aku pelanin deh cara ngomongku. Baiklah, mari kita lihat saham Indi guys. Indica Energy ya, ini di konten M-Trade. Pendapatan naik 66,49% di Instagram mtrade_id. Laba bersih naik berapa nih? Enggak deh. 1,93 miliar. Ya, laba bersihnya ini naik 1566%. Ini koma atau titik ya? 1566%, which is naiknya lumayan signifikan. Saya minta Coach William cek dulu, bener nggak itu? Oke ya. Nah, ini teman-teman, untuk teknikalnya sendiri, Indi ini udah hampir dekat dengan resisten yang paling kuat banget di level 3130. Ya, di level 3130. Oke, jadi tinggal ngehold aja. Juga nih di M-Trade ini juga ada jangka menengah untuk Indinya. Ya, kita lagi cuan 1-3%, baru beli beberapa hari kemarin. Sebelumnya udah sempat trading beberapa kali. Udah sempat jualan trading cuan sih beberapa kali. Jadi jangan diiniin ya guys, jangan dihajar di atas, oke ya? Kata Pak tadi, alon-alon sing kemayu. Piye carane kemayu ya? Oke, terus kita mau lihat enaknya apa nih? Kita mau lihat saham metals deh ya. Jadi supaya nggak batu bara terus. Karena batu bara udah banyak yang ketinggian meskipun labanya juga tinggi. Bentar ya guys ya. Oke, terus aku mau cek saham Harum. Aku mau cek saham Harum. Harum ini pendapatannya naik 227%. Nah, masih lebih menarik tuh sebenarnya Harum daripada saham-saham pertambangan batu bara kemarin yang tadi saya sebut. Kenapa? Karena ini upside-nya sampai ke resisten all time high-nya juga masih jauh gitu. Dan kalau dilihat secara monthly-nya, ini masih ada upside lumayan banyak ya. Jadi ke all time high dia tuh masih lumayan banyak. Sedangkan kalau saham-saham batu bara itu udah di level-level tertinggi sepanjang masanya semua. Jadi untuk Harum, teman-teman, M-Trade kemarin baru beli ketika dia breakout dari level resisten ini ya, kemarin bekas falling wedges-nya.
dia breakout dan kita lihat bisa sampai menuju ke 1965 sampai ke 2000-an dalam jangka pendek. Disclaimer on guys. Oke, jadi ini laba semester 1 ternyata bener. Jadi lumayan tinggi ya, Harum 1350% semester 1. Masih lebih menarik Harum daripada saham-saham perbankan. Pertambangan batubara yang lain. Oke, aku coba mau cek saham metals yang lainnya. Kalau metals laporan keuangannya gimana? Kita update di morning briefing, next morning briefing ya. Oke, teman-teman coba cek di sini deh. MDKA, Mtrade tadi barusan beli. Patternnya masih lebih menarik untuk saham-saham metals yang dikasih diskon koreksi daripada saham batubara yang udah naik ketinggian gitu. Jadi ya, untuk metals nanti kita akan update ya laporan keuangannya gimana di morning briefing dan juga di seminar Cuantastik Mtrade. Ini teman-teman bisa lihat dulu dalam jangka pendek dia bisa sampai ke 4480 sampai ke 4500-an. Upside-nya masih cukup lumayan. Jadi kalau teman-teman mau beli untuk MDKA ini, Mtrade sih belinya maksimal di 4240, barangkali dikasih koreksi lagi. Tapi kalau udah naik lagi ya jangan dikejar. Pelan kan, speed ngomong biar nggak haus, biar nggak minum terus. MDKA udah. Sekarang kita mau cek Antam, aneka tambang ya. Jadi kemarin kita bilang metals masuk watchlist dan kebetulan hari ini memang kita ada buy beberapa saham metals. Nah ini lebih menarik daripada saham-saham batubara yang udah ketinggian naiknya. Ini yang aku bilang tadi guys, price discount all news, semua tuh udah discounted sebelumnya. Jadi kalau saham-saham batubara labanya diumumkan naik tinggi, ini harga sahamnya udah naik duluan, sebelumnya udah naik duluan. Dan kalau hari ini Adaro meroket, hati-hati, berarti udah mulai rawan profit taking untuk Adaro. Nah, menjawab pertanyaan Ritachin 83 buy high sell higher itu kalau baru aja breakout dari stage 1-nya atau di awal stage 2. Kalau misalkan udah di akhir stage 2, dimana kita tahu di akhir stage 2 udah ada tanda reversal ke bawah atau udah dekat resisten monthly, itu hati-hati. Saham batubara sih belum dekat belum keluar tanda reversal. Batubara belum keluar tanda bearish reversal belum. Cuman dia udah deket banget dengan resisten monthly-nya, resisten terkuat sepanjang masanya. Jadi be very careful. Oke, Antam. Aku balik lagi ke Antam. Di sini disebutin resistennya di 2200 karena ada dua moving average ya. Tapi kalau aku mau benerin untuk resisten yang nggak terlalu dinamis, aku pasang di 2245. 2240 sampai 2245. Dapat dari mana? Dari high pada 12 Agustus, 11 dan 12 Agustus 2022 di sini ya. Jadi Antam tuh kira-kira bisa kayak gini. Kayak gini nih. Oke, terus kemudian selain Antam, tadi kita udah bahas Harum, terus MDKA tadi udah belum sih? MDKA udah ya, MDKA udah ya. Ini MDKA udah tadi dibahas ya. Jadi masih bisa ada upside sampai 4.500, bahkan masih bisa lebih. Kemudian tapi ini tetap ada zigzagnya ya guys ya, bukan dalam sehari 2 hari langsung auto reject atas kayak gitu, enggak. Kemudian kita lihat Inco. Banyak yang minta Inco. Sama sih Inco, cuman candlenya hari ini agak kurang enak, masih lebih menarik di Antam. Untuk short termnya, jangka menengahnya juga dia cukup menarik. Kalau aku bilang di Inco cukup menarik di sini. Ini resistannya aku boleh taruh di satu high yang ada di 6525 di sini.
Nah, kira-kira path-nya kayak gini. Nanti kalau path-nya berubah, kita akan kabarin lagi, kita akan kasih tahu lagi. Tapi lebih baik kalau teman-teman join Mtrade, bukan gimana sih, bukan aku jualan atau gimana, ya emang jualan. Tapi Mtrade itu kasih tahu teman-teman secara real time ya. Jadi teman-teman bisa dapat update-nya lebih cepat. Mumpung masih ada promo bonus 5 bulan Merdeka Fiesta, langsung ke mtrade.id/WhatsApp. Oke. Teens sekarang. Teens ya. Bentar ya guys ya. Bentar ya guys ya, sabar ya. 1 minute. 1 second. 1 second, udah. Sabar sebentar. Oke, aku ke teens. Patternnya mirip banget dengan saham-saham metals lainnya seperti MDKA, Antam, Harum, dan juga Inco. Untuk teens dia bakalan zigzagnya sampai ke level 1580 di sini. Bisa naik lagi. Kalau Mtrade ada di Antam, tadi ada di Antam, masuk Antam tadi Mtrade ya. Terus kemudian ada di MDKA, terus aku lupa deh ada apa lagi. MDKA kayaknya ada juga. Ya, ada MDKA juga. Oke. Aku akan review untuk saham yang lainnya. Sabar ya guys ya. Suka banget public speaking. Bentar ya. Konstruksi dan semen jangan dilupakan. Nggak mau biar deg-degan. Oke lah, baiklah. Aku mau bahas apa coba? Yang udah jarang aku bahas. Aku mau bahas, ya deh konstruksi deh. Aku bahas konstruksi biar Pak Budi seneng. Wijaya Karya. Wijaya Karya. Ya, jadi Wika, kita bilang kemarin masuk watchlist gitu ya, karena dekat banget di support 1000, dan hari ini mantul dari area support ya, dan ini bagus, cakep. Jadi cakepnya kenapa ya? Cakepnya tuh karena dia breakout dari resisten di 1000 ini round number, dan juga dia breakout juga dari masa konsolidasi panjang di level 1020. Jadi buat yang hari ini tadi beli, ini bisa loh untuk hold jangka menengah dan juga jangka panjang gitu. Tadi Mtrade udah masuk, terus kemudian kita mau cek untuk di Karya. Oke. Ya ini Adikarya teman-teman. Adikarya, aku lebih suka Wika daripada Adi. Karena Wika udah breakout dari sideways panjangnya. Kalau Adi ini belum keluar dari sideways panjangnya, jadi oke-oke aja sih, nggak jelek juga, nggak jelek. Cuman dia kalau saham lagi di sideways tuh gerakannya biasa nggak akan begitu cepat gitu ya, nggak akan begitu cepat naiknya. PTPP gimana? PTPP mirip kayak Wika, dia sempat breakout dari sideways panjangnya dan ini dia berusaha untuk breakout lagi. Jadi posisinya mirip banget kayak Wika ya, resisten 1030 jangka pendek. Kalau misalkan belum beli, mau beli buat jangka menengah sih salah satu antara PTPP atau Wika. Mtrade sih udah ada masuk ya, jadi tinggal nge-hold aja untuk Mtrade, baik jangka menengahnya maupun jangka pendeknya di beberapa saham itu tadi. Weton mirip banget Wika ya, mirip banget Wika, dan dia udah naik di stage 2-nya. Jadi antara Weton atau Wika atau PTPP.
Oke, terus kemudian resistennya untuk untuk beton ini di level 240, terdekat di 240 nih, dapat dari high tanggal 22 Februari kemarin. Jadi simple aja sih guys, kita kalau ngelihat tren itu ya gimana cara tahu tren naik? Ya ketika dia breakout dari sideways yang ada di bawah gitu. Oke, banyak banget yang minta pegas. Sebenarnya ini aku nggak mau bahas pegas malam hari ini, tapi karena banyak yang minta pegas, ya aku akan bahas pegas. Pegas hari ini tadi koreksi, tapi meskipun turunnya lumayan signifikan 5,58% dengan candle yang merah padam kayak gini, cuman terbilang koreksinya masih normal. Kenapa? Karena volumenya masih lebih kecil daripada volume 1 dan 2 ini, 2 hari ini ya, 2 hari tinggi ini. Ya, jadi ini masih terbilang normal ya. Cuman memang fluktuasinya untuk saham komoditi lumayan. Oke, terus teman-teman, Pegas udah TP, nice lah Pak Budi Kaiing. Baiklah, kita mau lihat M-Trade hari ini tadi ada jualan saham apa aja ya. Kita lihat M-Trade ada jualan saham apa aja. Oke. Tadi ada jualan saham TAPG. Jualan saham TAPG. Cuan 4-6%, terus BRIS ini jangka pendeknya dijual, tapi jangka menengahnya tuh BRIS kalau aku perhatikan masih oke, masih menarik ya. BRIS jangka menengahnya, kita lihat jangka menengah di BRIS gimana ya. Ini karena jangka pendeknya keluar merah ini, tapi jangka menengah tuh masih menarik banget karena ada satu volume yang ini yang tinggi. Best price sih kalau mau beli jangka menengah sekitar level 1480-an. Terus kemudian M-Trade ada jualan tebik, PTPP, Arto, PNIN, Elsa kemarin cuannya tipis-tipis. Yang penting kita mau mengamankan diri dulu menjelang bulan September. Emang ada apa sih dengan bulan September? Oke, ada apa dengan bulan September? Konon di bulan September dan di bulan Oktober ini merupakan bulan-bulan yang menjadi bulan paling rendah di pasar saham dalam rentang waktu 1 tahun gitu. Jadi ini nggak cuman di Indonesia, tapi fenomena ini tuh juga di pasar saham negara lain, termasuk di Amerika juga gitu. Dan seringkali ini juga dilihat udah dari bertahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai ke The Great Depression tahun 1929 itu bottom marketnya juga di bulan Oktober. Jadi banyak sekali koreksi market atau harga saham turun itu pada bulan Agustus September dan mencapai bottomnya di Oktober. Pertanyaannya adalah, apakah selalu demikian? Sebenarnya secara statistik, bulan Agustus itu adalah bulan yang paling banyak turunnya dalam bertahun-tahun terakhir gitu. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi kenyataannya tahun ini bulan Agustus justru malah ditutup hijau candlenya. Kok bisa tahu candlenya ditutup hijau? Ya gampang aja, kita lihat IHSG ditutup hijau atau merah besok ya. Jadi kalau kita perhatikan ini monthly chart IHSG, composite monthly chart hijau, kayaknya kemungkinan besar besok bakal tutup hijau deh. Kalau merah tuh berarti mesti IHSG-nya turun di bawah 6946 dan itu jauh banget kayaknya. Nggak mungkin besok turun sampai di bawah 6946 tuh jauh banget di bawah sini gitu. Nah jadi kemungkinan besar Agustus ditutup hijau pada tanggal 31 Agustus besok gitu. Nah hal ini menunjukkan bahwa mitos bulan Agustus selalu turun, bulan September atau Oktober selalu turun, itu tidak selalu terjadi. Tergantung sebenarnya, tergantung tren besarnya, tergantung siklus besarnya. Nah, kalau di tahun 2022 ini, siklus besarnya, setengah tahun pertama itu udah sideways. Jadi, nggak heran kalau misalkan di bulan Agustus ini, justru malah market itu naik dan juga membaik gitu ya. Jadi Agustus tuh naik dari kemarin dari 19 Juli, bottomnya tuh di 19 Juli dan naik terus sampai akhir Agustus ini. Mungkin teman-teman kalau mau lihat di sini, bottomnya di sini nih ya. Nih, ini 19 Juli sampai Agustus akhir. Pertanyaannya lagi, bulan September di tahun 2022 ini perkiraan gimana? Kalau perkiraan saya ya, secara ngelihat candlenya, ini cenderung ada koreksi, turun tapi normal.
turunnya tuh normal correction. Bahkan jika ada turun atau ada koreksi pada saham-saham big caps, terutama big caps perbankan, ini justru dimanfaatkan untuk kita bisa masuk di September Oktober supaya kita bisa mendapatkan cuan di akhir tahun di window dressing. Jadi teman-teman, yang disebut dengan Halloween effect di pasar saham itu artinya bulan September Oktober tuh cenderung turun, cenderung di bawah gitu. Dan kayaknya September Oktober ini bakalan ada koreksi normal atau turun tapi normal. Itu dimanfaatkan buat kita masuk, dan nanti kita lihat di akhir tahun biasanya November Desember terjadi window dressing atau Santa Claus rally. Nah, kalau mau memanfaatkan Santa Claus rally, saya highlight, jika ingin memanfaatkan Santa Claus rally, belinya bukan di November Desember. Belinya justru di September, Oktober jika terjadi koreksi atau pasar saham turun. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman dulu nih, nanti kalau misalkan di September ada gonjang-ganjing, The Fed mau naikin suku bunga agresif atau gimana, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Yang penting nomor satu, kamu masih punya duit. Jadi kamu masih bisa masuk pada saham-saham perbankan besar seperti BCA, BRI, BMRI atau BNI, salah satu atau salah duanya, kemudian TLKM, ASI, kalau ada koreksi dalam itu bagus gitu. Ya, jadi mungkin kamu mau menuai di akhir tahun ketika window dressing Santa Claus rally, atau kamu just hold aja sampai tahun depan gitu. Kalau aku pribadi, ya teman-teman tahulah aku lah ya, aku BCA, BRI gitu aku nggak jual. Ya, jadi bukan cuma BCA doang. BRI aku nggak jual, Bank Mandiri juga ada, tapi nggak banyak ya, karena ya mirip-mirip sih BMRI dan BRI, salah satu sama bagusnya. Terus ASII aku juga nggak jual, kebetulan aku dapat harga lumayan di bawah ya, jadi kalau ada turun lagi aku mau beli. Cuman semua ini, strategi investasi ini tergantung dari kantong masing-masing. Jadi kalau kamu merasa investasi di sahamnya udah cukup, ya jangan nambah-nambah lagi. Ingat, tipsnya penting banget untuk diversifikasi. Diversifikasi investasi itu gimana caranya? Diversifikasi investasi nggak harus semuanya di saham yang tujuannya untuk growth. Tapi teman-teman bisa investasi juga di instrumen lain, contohnya di SR17 nih. Atau investasi di FR atau di ORI gitu. Jadi itu memang returnnya lebih kecil, tapi tujuannya untuk menjaga nilai uang Anda supaya nggak kegerus inflasi. Nah, siapa sih yang cocok untuk investasi di obligasi ini? Buat kamu-kamu yang nggak tahan jantungan naik turun di capital market, dan mungkin buat kamu-kamu yang udah ngumpulin duit bertahun-tahun, usia mungkin 30-40 plus, apalagi 50 plus, jangan sampai duitmu tuh hasil kerja kerasmu berpuluh tahun itu habis di saham karena nafsu. Oke, itu tips dari aku ya teman-teman ya. Sekarang aku mau invite Coach William karena kita mau bahas kenapa sih saham-saham batu bara ini naiknya sangat signifikan sekali labanya, dan selain itu kita juga mau bahas untuk saham Saratoga, Excel, ASI, dan juga saham lainnya yang masih potensial. Kita ada beberapa watchlist dari sektor properti, ada retail, dan juga semen sih udah ketahuan lah ya, SMBR, oke lah aku sebut satu ini. Tapi kita akan bahas di morning briefing besok karena waktunya sekarang nggak keburu. Teman-teman jangan lupa join sebagai user VIP Mtrade karena promo Zero to Hero, cara baca laporan keuangan yang diadakan di bulan September nanti. Teman-teman, ini buat yang member VIP dapat diskon ya. Kenapa nggak digratiskan aja? Yalah, kan Coach William, teman-teman semua di Mtrade ini juga dibayar dengan uang Anda, bukan dengan cuan trading saham saya. Kalau digratisin semua terus piye? Oke lah ya. Jadi yang teman-teman yang VIP member, kalian dapat diskon. Oke, silahkan Coach William bahas untuk saham batubara ini kenapa toh labanya naik gila-gilaan, persentage kenaikan labanya tuh bisa sampai ribuan persen, padahal kenaikan pendapatannya tuh cuma dikit. Jadi yang pertama ya, kita melihat bahwa salah satu faktor yang membuat ada kenaikan yang luar biasa besar tentu karena di tahun 2021 itu kan low base ya. Kita bisa melihat di tahun 2021 ekonomi itu baru recovery dari tahun 2020 yang sempat turun signifikan karena pandemi COVID-19. Jadi tahun 2021 ada recovery tapi belum maksimal karena waktu itu harga batu bara itu belum terlalu tinggi gitu ya. Nah, setelah itu di tahun 2022 tiba-tiba harga batu baranya melonjak gitu ya. Kita bisa melihat sendiri bagaimana harga batu bara naik dari level 80 sekarang ke atas level 350 US dollar
per metric ton gitu ya. Jadi memang kenaikan signifikan inilah yang mendorong adanya peningkatan pada top line dari saham di sektor batubara. Nah, tetapi balik lagi pertanyaannya ke pertanyaan Miss Ellen, kenapa pendapatannya tuh misalnya naik sekitar 50% atau 70%, tapi laba bersihnya itu bisa naik signifikan gitu ya. Jadi apa yang membuat labanya bisa naik signifikan adalah karena begini, karena meskipun top line-nya terdorong oleh kenaikan ASP dari kenaikan harga batu bara, tetapi kan secara cost kan relatif flat, karena kan biasanya kita melihat bahwa cost ini kan bersifat ini ya fixed cost gitu ya, artinya kalau misalnya si perusahaan batu bara sudah merencanakan akan mengeruk batu bara sekitar misalnya 1 juta ton gitu ya, jadi 1 juta ton ini sudah dipersiapkan fixed cost-nya sekian gitu, jadi yang membuat labanya jadi naik signifikan adalah top line-nya naik signifikan karena kenaikan ASP, tetapi cost-nya relatif lebih stabil karena cost-nya itu adalah fixed cost karena volume produksinya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi artinya kenaikan pendapatan diikuti oleh beban operasional yang relatif stabil membuat pada akhirnya secara bottom line itu bisa naik signifikan. Bahkan seperti yang tadi Miss Ellen bilang bisa mencapai 1000% ya, seperti Indika Energy, seperti Harum dan PTBA dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Miss ya, kenapa kita bisa melihat bahwa sektor batubara mengalami kenaikan yang luar biasa secara bottom line seperti itu. Oke, Will, jangan cepet-cepet dong ngomongnya Will, aku mau balesin WA dulu jadi nggak bisa nih Will. Saratoga bahas dulu Will, Saratoga EXO ASI Will. Mana Seri? Agak patah-patah tadi. Saratoga EXO ASI. Oke, mungkin lebih ke Astra International dulu kali ya, sebentar ya. Jadi kalau Astra International sih kita melihat sih cukup perlu kita anticipate ya teman-temannya. Kenapa? Karena ya mungkin teman-teman tahu ya tanggal 1 September kan ada isu bahwa bahwa ada kemungkinan harga Pertalite bakal di-adjust ya, akan ada kenaikan ya. Rencananya sih pemerintah bakal umumin tanggal 1 gitu. Jadi kita melihat skemanya kan Pertalite bisa naik 7.000 sampai 10.000, dari 7.000 menjadi 10.000 gitu. Jadi yang seperti yang udah kita jelasin kemarin ya teman-teman ya. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa setiap kenaikan Rp1.000 pada Pertalite itu bisa mendorong inflasi sebesar 1%. Gitu. Jadi kalau misalnya kita expect ada kenaikan 3.000, inflasi kita bisa naik 3% ya. Jadi dari bulan di bulan Juli sekitar 3, sekian persen, ada potensi ke 6 atau enggak sampai 7%. Nah, apa sih kaitannya inflasi yang tinggi terhadap sektor otomotif? Yang kita bicarakan sekarang adalah Astra International, gitu ya. Artinya adalah bahwa ada kemungkinan orang itu akan sementara akan wait and see dulu untuk beli mobil. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau misalnya inflasi naik, pasti kan suku bunga bakal naik ya teman-temannya. Dan ini sudah kita lihat bagaimana kemarin BI merespon potensi kenaikan inflasi dengan menaikkan sekitar 25 basis point di BI rate gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau nantinya ke depannya suku bunga akan naik terus, ya pasti orang akan lebih safety lah untuk sementara spending mereka gitu, karena ya kalau kita lihat kan semua harga barang naik ya kalau inflasi naik gitu. Jadi kalau menurut aku untuk sektor retail, sektor komoditi, sektor yang berhubungan sama otomotif, properti, ada kemungkinan ada sedikit dampak dari kenaikan inflasi gitu. Tapi memang kalau menurut aku ya Miss ya, justru penurunan yang terjadi di bulan September ini, kalau misalnya terjadi sama Astra, itu adalah opportunity ya. Karena apa? Karena sekali lagi Astra adalah market share terbesar di segmen penjualan mobil. Jadi kalau teman-teman pengen invest for long term, September adalah timing yang tepat untuk invest di sektor otomotif seperti Astra. Iya. Oke, aku udah siap ngomong sekarang. Ini ngebahas yang lagi ngerumpi. Ini ada Bambang dan Budi ngerumpi sendiri soal bumi. Oke, Bambang dan Budi ngerumpi soal bumi. Mari kita bahas bumi, biar Bambang dan Budi lega. Jadi hari ini Bumi Resources turun dengan volume transaksi yang tinggi. Wait and see dulu lah guys ya. Di Mtrade beberapa hari yang lalu itu kita ada trading di BRMS. Wait and see, kalau yang udah punya gimana ya? Jual dulu lah itu buminya. Profit taking dulu juga nggak masalah kan, udah naik tinggi. Nah sedangkan di BRMS nih balik sideways lagi, cuman volumenya mengecil gitu. Oke ya, jadi wait and see juga. Terus teman-teman, ini ada pertanyaan dari Verstian Dian. History repeat itself. Artinya apa? Kita nggak perlu cut loss dong. Karena seturun-turunnya, sejauh-jauhnya saham kita, pasti akan naik lagi, kata Verstian Dian. Jadi definisi dari history repeat itself artinya adalah
segala sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya akan terjadi lagi. Artinya, pattern-pattern, misalkan cup and handle, head and shoulders, dan semua pattern itu, dulu zaman tahun 1929 The Great Depression terjadi, sekarang juga bisa terjadi lagi. Hal ini tidak berarti bahwa kalau satu saham turun, pasti dia naik. Karena ada beberapa saham yang memang fundamentalnya jelek, dia turun, melorot terus, sampai rest in peace, sampai dia di delisting, sampai dia disuspend lama banget ya, atau digocap gak naik-naik. Saya ada ngalamin satu, depannya huruf E, belakangnya huruf Y. Nggak enak kalau saya ulang-ulang terus, dikira nanti saya sentimen sama grup ini gitu. Oke, anyway, teman-teman, jadi itu artinya history repeat itself kayak gitu ya. Bukan berarti terus semua saham yang jatuh pasti naik gitu. Memang sih, sebagian besar saham, kalau fundamentalnya bagus, bukan saham yang istilah kata tuh likuiditasnya kecil banget, bukan saham yang goreng-gorengan gitu, itu kemungkinan besar akan naik. Ya, jadi kalau istilah kata tuh kamu mau beli kayak BCA, BMRI, BRI, ASII, TLKM, itu turun-turun pun ya asing masih mau beli, investor besar masih mau beli, kesimpulannya ya bakal naik lagi gitu. Tapi kalau sampai emiten ini fundamentalnya parah banget, ya susah ya. Termasuk ICBP pun kalau udah turun sampai banyak turunnya sampai di dalam gitu, aku rasa akan kembali. Kenapa? Karena perusahaan itu sebenarnya perusahaan yang bagus, yang sehat, produknya masih dibutuhkan masyarakat, dan ketika inflasi naik, dia juga akan naikin harga produk sehingga revenue dia juga naik gitu. Jadi aku rasa investor besar juga masih bakal melirik, asal perusahaan itu nggak sampai yang separah-parah gimana. Jadi mesti disikapi dengan bijaksana. Oke? Oke. Yuk, kita mau bahas saham apa lagi nih, teman-teman? Kita bahas saham MBPA yuk. Dari Pak Teddy nanya MBPA, aku review ya, Matahari Putra Prima. Kemarin kelupaan dibahas dari sektor retail. Jadi kita kemarin ada review sektor retail itu potensial untuk naik. Kayak Era dan lain-lain di area support ya. Terus ini ada Era Jaya, dia hari ini udah naik, terus kemudian ada Ross, dia juga sempat breakout kemarin, ini dikasih koreksi normal dan masih boleh masuk sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat MBPA. Yep, singkat aja sih, MBPA ini lagi di area support di 175, dan juga nanti kalau misalkan teman-teman beli, ini low risk karena dekat support ya. Sekarang di 190, 175 tuh supportnya, di bawah 175 cut loss, di atas itu di dekat 232 tuh level profit taking gitu. Coach William, aku pengen bahas dikit nih ya, cara ngebaca laporan keuangan itu sebenarnya gimana sih? Kan ini kan ada workshop, apa namanya, Zero to Hero, cara baca laporan keuangan di bulan September nanti ya, di bulan September nanti gitu. Jadi cara daftarnya langsung aja ke mtrade.id/workshop. Kira-kira gimana sih Coach William yang bakalan dibahas di situ tuh, apa aja poin-poinnya? Jadi simply ya, kita melihat bahwa sebagian besar kan pertama ya, orang kan banyak sekali teman-teman yang belum paham ya tentang bagaimana cara baca laporan keuangan gitu. Karena biasanya kan laporan keuangan ini adalah salah satu objek yang hanya segelintir orang lah yang tahu gitu ya, terutama nasabah retail gitu ya, atau nggak buat teman-teman retail gitu. Nah, di sini kita pertama pastinya akan bahas dulu tentang cara one-on-one ya, bagaimana cara membaca laporan keuangan secara lengkap ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Itu yang pertama yang akan kita bahas di workshop gitu. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah bahwa biasanya setelah kita bisa membaca laporan keuangan, tentu kita harus bisa mengolah informasi yang di laporan keuangan tersebut menjadi suatu informasi yang berguna buat kita sebagai investor. Nah, di sana kita akan pelajari bagaimana cara mengolah-olah data yang ada di laporan keuangan menjadi suatu informasi yang bisa membuat kita bisa menghasilkan suatu keputusan investasi yang luar biasa bagus gitu. Jadi intinya sih secara krusial ada dua ini yang akan kita bahas ya di dalam workshop tanggal 24 September nanti. Tapi intinya ini menurut aku sangat worth it ya buat teman-teman yang pengen memahami tentang cara membaca laporan keuangan yang pastinya ya, dan tentunya tentang bagaimana kita bisa mengolah informasi menjadi suatu data yang berharga buat investor. Begitu, Miss, kurang lebih. Oh, oke, sip. Saratoga, gimana tadi kelupaan dibahas? Bagus sih, dia hari ini mantul lagi ngikutin garis trennya dan membentuk higher low.
Oke. Jadi yang dibahas nanti di workshop untuk laporan keuangan mtrade.id/workshop ya. Yang dibahas apa aja? Yang dibahas adalah cara baca laporan keuangan dan tips and triknya, terus gimana caranya tahu kalau misalkan ada perusahaan yang manipulasi laporan keuangannya, dan tidak semua perusahaan yang revenue dan laba naik itu bagus. Kadang-kadang dibikin kayak gitu. Oke. Saratoga tadi aku bahas singkat aja, resisten di 2780 dan hari ini ada higher low, artinya bagus ya. Jadi ya wait and see dulu aja teman-teman. Masih bisa beli sampai maksimal 2630 sih kalau ada koreksi. Terus di hold, bukan wait and see sih, lebih ke nge-hold sih untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Oke ya. Dari aku itu aja. Dari Coach William ada lagi nggak yang ditambahkan? Cukup juga. Nanti kita akan bahas di morning briefing ya, lebih spesifik, iya. Lebih banyak. Wah, ini Handakawi bahwa member Mtrade ikut bayar tanpa diskon. Dia bilang, orang kaya nih, mau kayak gitu. Intel kaya nih. Rangkaye, semuanya Rangkaye di sini. Saya doakan kalian semua semakin kaya, semakin sehat, semakin bahagia. Selamat malam dari saya dan Coach William, dan juga kita terus hiring coach terus. Jadi yang pengen jadi coach langsung aja DM aku deh ya. Dan ada promo Merdeka Fiesta mtrade.id/WhatsApp, yang mau nanya workshop di situ juga boleh kok. Dadah, salam profit. Aku mau makan martabak. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.